Kami ini adalah perusahaan umum daerah. Hmm. Yang teman-teman yang lain BUMD Bojonegoro ada 6 itu, yang memang perusahaan umum itu ada 2 di Bojonegoro. Kami Bojonegoro Pangan Mandiri dan perusahaan umum PDAM. Sebenarnya tidak hanya nama sih, karena memang kita memberikan branding Bojonegoro, maka kita namakan beras Bojonegoro. Seperti itu. Namanya ini agak serem. Serem Bojonegoro gitu. Nggih, betul Mas. Agak serem nih. Beberapa Beras orang itu kan namanya kan yang unik-unik gitu. ya. Beras apa gitu. Ya. Oke, selamat datang di Radar Bojonegoro. Oke, sahabat Radar Bojonegoro, hari ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu tamu seorang direktur Perumda perusahaan daerah ya, perusahaan umum daerah Bojonegoro. Siapa dia ini? Sebuah perusahaan daerah yang baru di Bojonegoro, yaitu baru berdiri awal tahun ini sepertinya. Apa itu namanya? Itu Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Nah, tentu teman-teman semua sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa sih Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Hari ini kita akan mengupasnya lebih dalam bersama direkturnya, yaitu belinya adalah Bapak Khairul Huda. Selamat siang Pak Khairul Huda. Selamat siang Mas. Oke, Pak Khairul Huda ini pemirsa Radar Bojonegoro mungkin perlu tahu Pak Huda ya. Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ini apa sebenarnya Pak? Bisa dijelaskan Pak Huda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Jadi perusahaan umum daerah Bojonegoro Pangan Mandiri. Jadi BUMD Mas. BUMD itu kan ada 2. Badan Usaha Milik Daerah yang Perseroda PT. Ada yang namanya perusahaan umum daerah. Kami ini adalah perusahaan umum daerah. Yang teman-teman yang lain BUMD Bojonegoro ada 6 itu, yang memang perusahaan umum itu ada 2 di Bojonegoro. Kami Bojonegoro Pangan Mandiri dan perusahaan umum PDAM. Jadi yang lainnya itu memang Perseroda. Itu sesuai dengan ketentuan PP seperti itu Mas. Kami ini adalah perusahaan umum daerah Bojonegoro Pangan Mandiri. Oh gitu, oke. Terus apa sih tugasnya, tupoksi atau tugas dari Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri? Oke Mas, jadi perusahaan umum daerah Bojonegoro Pangan Mandiri di 2021 Mas, itu kan sudah didop bahwa Perda 9 2021 didop, yang mana yang kami baca dan kami terima itu dalam perda tersebut adalah 1, menjaga stabilitas harga petani, yang kedua menjaga ketersediaan pangan, yang ketiga meningkatkan nilai tukar petani. Itu ruh dari perusahaan tersebut. Itu kira-kira. Terus ini Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ini, selain itu apa aja lini bisnisnya nanti apa? Untuk di 2026 sesuai dengan rencana bisnis kami. Jadi kami kan membuat rencana bisnis 26 sampai 30, yang mana di 2026 kami pakai singkatan KODDE. Apa itu Pak? K itu adalah konsolidasi, O-nya adalah optimalisasi, diversifikasi, digitalisasi, sama ekspansi. Jadi kami punya renbis 5 tahun itu, di tahun 26 kami lebih ke konsolidasi. Konsolidasi kami di sini karena ini bicara terkait dengan pangan, maka kami kemarin membentuk komunitas Mas. Komunitas gabungan kelompok tani. Jadi di Indonesia ini Mas, yang ada kan HKTI sama KTNA. Tapi komunitas untuk kelompok tani belum ada. Maka kemarin dari Bojonegoro Waktu Hari Kerja Pertanian kami membentuk itu untuk memudahkan kami adalah konsolidasi. Karena kami erat kaitannya dengan petani nanti. Oh gitu Nah, maka di Bojonegoro ada asosiasi gabungan kelompok tani Bojonegoro Mas. Oh gitu Terus yang kedua, di Perda juga disebutkan bahwa kami tidak bisa meninggalkan UMKM, koperasi sama BUMDes. Jadi mitra kami di tingkat desa itu ada itu Mas, minimal ada 4, ada Gapotan, UMKM, BUMDesa sama koperasi. Oh gitu. Jadi dalam menjalankan usahanya Perumda ini akan menggandeng pihak-pihak tadi ya? Ya. Menggandeng. Jadi mereka juga nantinya akan terdampak dari adanya Perumda Pangan Mandiri. Pak Uja, kemarin itu Perumda Pangan Mandiri sudah meluncurkan beras namanya itu Rojonegoro. Itu seperti apa ceritanya Pak Uja? Oke. Jadi salah satu program kami Mas, salah satu program kami
perusahaan umum daerah Bojonegoro Pangan Mandiri bagaimana kita punya branding merek beras khas Bojonegoro. Jadi ceritanya panjang Mas, kenapa namanya Rojonogo. Itu melalui beberapa tahapan dan beberapa diskusi. Kami sebenarnya ada 2 nama Mas 2020 ini. Ada namanya beras Rajekusi sama Rojonogo. Rojonogo ini yang memang nanti akan kita terbitkan di awal 2027 Mas. Kalau Rajekusi di tahun ini. Oh gitu. Nah gitulah. Kenapa Rojonogo? Di situ sebenarnya waktu itu kita membahas dengan beberapa tim ikon Bojonegoro seperti apa. Lah karena Bojonegoro erat kaitan dengan Ageng Darmo Mas, jadi naga itu sebenarnya gitu. Dari Rojonogo ya ada filosofi itu. Kira-kira gitulah. Maka kita simpulan kemarin kita putuskan, bahkan sudah kita dapatkan ke DKJI untuk hak paten itu sudah kita lakukan, namanya Rojonogo itu Mas. Itu yang akan beredar di 2027 awal. Kalau tahun ini nanti kami produksinya namanya beras Rajekusi Mas. Itu menentukan nama Rojonogo itu lama nggak? Itu sekitar 1 bulan Mas. 1 bulan? Ya. Nanti akan kami usulkan. Sebenarnya yang usul Rojonogo masih kami rahasiakan. Satu saja dengan Anda nggak apa bersama kami. Jadi ini nanti yang finishing final kenapa Rojonogo. Waktu itu kan sempat kami usul bergula Mas. Dan ternyata nama apa namanya logonya Ageng Darmo itu kan bergula. Kok namanya kok bergula? Akhirnya terus kita namakan Rojonogo. Sebenarnya tidak hanya nama sih, karena memang kita memberikan branding Bojonegoro, maka kita namakan beras Rojonogo. Seperti itu. Namanya ini agak serem. Rojonogo gitu. Nggih, betul Mas. Agak serem nih. Beras itu kan namanya kan yang unik-unik gitu ya. Beras apa gitu. Iya. Beras pulen ya kan gitu. Maka setelah kami pertimbangan kemarin, maka beredar di 2007. Di 2006 Rajekusi. Oh, Rajekusi. Jadi dulu kan ada Jipang, ada Rajekusi, baru kan Bojonegoro Mas. Oh gitu. Oke, kira-kira gitu. Ini berarti Perumda ini akan ada 2 beras. 2 merek beras. 2 merek beras. Yang dimiliki oleh Bojonegoro Pangan Mandiri. Rojonogo, satunya Rajekusi. Bedanya apa Pak dua ini? Sebenarnya perbedaannya nggak ada Mas. Semuanya itu mengemas beras premium. Oh gitu. Jadi minimal semakin banyak merek itu kan semakin bagus Mas. Oh gitu. Kita perbedaan isinya nggak ada nanti. Dari Rajekusi sama Rojonogo itu sama. Oh gitu. Cuman karena Rojonogo kita tarik di 2007 karena ada beberapa PSAT itu yang memang baru kami proses. Kalau yang Rajekusi kan sudah oke. Oh gitu. Tapi kapan kami nanti selain pasar lokal daerah, kami juga akan berkomunikasi dengan pasar luar Mas kaitannya beras ini. Oh gitu. Oke. Rojonogo ini nanti akan 2027 sekarang. Di tahun ini akan ada Rajekusi. Nanti seperti apa? Misalnya ada masyarakat, ada orang yang saya mau juga dong penasaran dengan beras ini ya. Kira-kira mau beli di mana? Oke. Jadi untuk outlet kami nanti akan kami informasikan datanya berlanjut. Kemarin kami mencoba membangun komunikasi dengan KDKMP Mas. Oh gitu. Koperasi Desa Merah Putih itu, tapi ini belum final. Artinya outlet kami nanti rencananya di situ atau yang sudah kami bangun di 28 kecamatan ini kami dengan BUMDes. Kami baru 5 hari yang lalu ketemu dengan perwakilan BUMDes di 28 kecamatan yang nanti orientasinya adalah itu menjadi outlet. Itu yang kami sampaikan di awal bahwa gerak kami dalam usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri kan tidak boleh meninggalkan minimal 4 komponen tadi Mas. Ada kegiatan UMKM, desa sama koperasi desa. Itu memang diatur dalam perda. Oh gitu. Iya. Jadi nanti masyarakat juga kalau misalnya jadi jadi Rajekusi ini juga bisa dibeli di KDMP gitu. Iya. Oh gitu. Seperti itu. Nanti kapan? Bulan kapankah itu nanti Rajekusi itu akan diluncurkan? Kalau beras Rajekusi besok Mas. Besok tanggal Bulan ini ya? Iya bulan ini. Besok kan tanggal 19. Itu jam 10 nanti kami akan istilahnya launching sekaligus nanti akan kami informasikan titik di mana orang itu bisa membelinya. Oh besok jam 10. Oh gitu. Jadi di 19 Agustus 2026 besok ini. Oh gitu. Oke. Perumda Pangan Bojonegoro Pangan Mandiri ini selama ini memang fokusnya beras gitu ya. Oke. Kemana aja nih beras ini selain dikemas apakah dijual kemana aja? Oke Mas, jadi untuk tahun 2026 sebenarnya kami lebih banyak melakukan konsolidasi. Tadi yang kami sampaikan dengan Gapotan,
dengan UMKM, koperasi dan BUMDes dan tentunya dengan teman-teman dari penggilingan padi, perpadi itu kami lagi konsolidasi. Kami optimalisasi di 2027. Oh gitu. Di 2026 ini kami selain pasar lokal nanti dengan namanya Gaspol Mas. Jadi gerakan ASN pelopor pangan. Oh gitu. Itu yang bisa kami launching itu. Gaspol Rempol Itu untuk bagaimana karena kami itu BUMD, milik Pemda, bagaimana di ASN ini bercontoh. Besok itu kan launching sekaligus mereka akan membeli dari kita contoh untuk bagaimana mau di beras dari kita. Gitu. Selain kami pasar lokal Mas, kami juga pasar luar daerah. Kami sudah membangun komunikasi, bahkan kami alhamdulillah sampai saat ini punya MOU Mas, kirim beras ke Jakarta itu 600 ton per bulan. 600 ton per bulan. Per bulan ini Per bulan. Per bulan. Berarti 1 tahun berapa? Iya. Ya, lumayan gitu. Semangat kami memang gitu. Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri ini. Jadi kuncinya untuk kita bisa berkolaborasi itu kan tentunya pasar Mas. Kami selain nanti Jakarta, Surabaya dan ada beberapa daerah nanti yang akan kami keliling untuk kami membangun pasar itu. Setelah pasar bagaimana kita memproduksi dengan teman-teman penggilingan padi yang di situ dalam pengisian bahan bakunya melibatkan tadi ada UMKM, BUMDes sama Gaboktan sama koperasi itu. Oh gitu. Oke. Di Jakarta itu seperti apa ceritanya Pak? Berasnya Bojonegoro dari Perumda BPN ini sampai ke Jakarta itu perjalanan cukup panjang ya? Ya, jadi memang menjadi rencana bisnis kami Mas. Di dalam rencana bisnis kami itu kan salah satu kegiatan kami kan studi tiru di BUMD namanya PT Food Station Cipinang Jaya. Oh gitu. Itu BUMD milik DKI Jakarta. Kemarin kami bersama teman-teman itu studi tiru ke sana Mas. Biar studi tiru ini ada hasil, maka kami menindaklanjuti dengan MOU untuk kerjasama pengisian beras. Yang mana kebutuhan Jakarta luar biasa. Informasi yang kami terima waktu studi tiru adalah jadi makannya orang se-Jakarta itu kan 3.000 ton Mas. Kebutuhan berhari. Artinya BUMD DKI ini menjadi bagian untuk ngisi di sana dan kita ngisi yang ke BUMD DKI Jakarta itu. Per bulannya 600. Kami ngirim ke sana 600 ton. Oh gitu. Itu apakah Perumda itu nanti bisa mencukupi ketika ya seperti ini? Ketika sudah musim kemarau agak panjang gitu. Bisa. Kalau musim penghujan mungkin oke lah banyak yang tanam. Kalau musim kemarau seperti ini panjang. Oke, karena kami sampaikan di awal bahwa kami baru berdiri dan konsolidasi, maka menjadi blueprint kami, perencanaan di blueprint kami itu kan salah satunya adalah merekomendasikan ke pimpinan untuk bagaimana ada pengadaan pergudangan. Karena kunci dari pangan itu Mas sebenarnya kan di pergudangan logistik lah. Kalau harga ke produsen itu mesti hampir sama, konsumen pun sama. Jadi memang di sini ada ruang tengah logistik ini yang harus diperkuat. Kayak seperti ini paling enggak kami melibatkan gabah lokal itu masih 50% Mas. Dari gabah di Bojonegoro untuk ngisinya Jakarta. Artinya ketika nanti Oktober November ada panen raya, bagaimana kita itu bisa kerjasama untuk nampung gabah itu Mas. Nah seperti itu. Kita minimal 50% itu memang melibatkan yang lokal itu untuk ngisi yang di Jakarta itu. Oke. Rencananya Perumda Pangan selain juga mengirim beras ke luar daerah, terus juga menjual beras dalam bentuk kemasan premium itu apa lagi dengan? Sesuai dengan tadi konsolidasi, optimalisasi sama diverifikasi. Di 2027 Mas, itu nanti kami mengembang ke tepung. Rencana kami di 2000 beras. Karena beberapa kemarin kami diskusi dengan penggilingan. Jadi dalam proses penggilingan itu kan selain memang ada beras premium medium, itu kan juga ada namanya meneras. Oh gitu. Itu kalau diolah menjadi tepung akan meningkatkan nilai jualnya. Ini sedang kami bangun. Jadi di 2026 ini kami berjalan konsolidasi dan kami juga membangun kemitraan dengan ngisi pasar lokal dan pasar luar daerah tadi saya sampaikan. Nanti di 2020 kami melakukan optimalisasi. Target kami nanti paling ada 5 daerah yang kami kirim. Misalkan Jakarta, Surabaya dan misal Kalimantan atau apa seperti itu, memang itu target kami. Tepung. Enggak, di 2027 aku baru mengembangkan terkait dengan tepung. Oh gitu. Berarti ini sementara ini masih tetap beras. Oke. Oke Pak Uda. Apakah juga nanti Perumda itu juga akan mengembangkan makanan atau bahan pangan yang lain selain beras, mungkin jagung atau
Ya, oke. Di 2020 kami nanti beras sama jagung, Mas. Oh, jagung. Kenapa kami beras? Karena memang, kami melihat, narasi dari Perda Berpasal itu kan, Heeh. dan kami kemarin juga mempelajari, narasi Perda dan juga cerita dari kenapa ada Perda muncul itu kan salah satunya karena memang produktivitas gabah padi di Bojonegoro kan luar Luar biasa biasa, itu. iya. Kenapa kami, fokus di beras dan di 2026 dalam RKA nanti kami ada jagung, Mas. Mmm. Jadi beras sama jagung 26 itu kami sudah berkolaborasi bermitra dengan, kelompok tani untuk bagaimana kami juga mencari pasar jagung. Bagus. Berarti kalau bayangin Pak Ustadz, jagung itu nanti dijual seperti apa? Apakah jual mentahan jagung seperti itu atau diproduksi di apa? Oke, Mas, di Badan Pangan Nasional kan menentukan harga, Mas. Oh gitu. Jadi kami karena bagian dari pemerintah, kami nanti jual kering itu kan ya tidak boleh lebih dari 6.500. Oh gitu. Artinya di petani pun seperti itu. Jadi misalkan harga terlalu rendah, kami akan membelinya itu, 6.500 Standar sih, standar ya, pemerintah. sesuai dengan Badan Pangan Nasional. Sama seperti beras, Mas. Beras itu kan ada yang premium, medium. Dalam Badan Pangan Nasional ditentukan bahwa beras kalau di Jawa, Lampung, Sumatera itu, Mas, itu kalau premium maksimal 13,5, Mmm. 13.500. Kalau medium harga eceran tertinggi 14.000, sorry, kalau medium 13.500, yang tadi saya sebut Jawa, Lampung, Sumatera itu, kalau premium 14.900. Oh gitu. Kami pun nanti jual beras premium, Mas, tidak mungkin lebih dari 14.500. Oh, Pasti di bawah 14.500. Pasti itu. oke. Kalau sekarang beredar di atas itu ya nggak tahu saya, tapi kami karena bagian dari pemerintah, kami tetap taat pada keputusan Badan Pangan Nasional itu. Ya, padahal beras itu ya mahal-mahal juga ya. Kalau kita Iya, beli eceran di toko-toko itu 1 kilo itu bisa 16.000, 17.000. betul betul, Mas, ya saat ini lagi ini Bang, Iya, kondisi kemarin beras. kemarau ini harga beras kan cukup mahal. Karena kalau Perumda BPN ini menghadirkan beras premium dengan harga yang 13, 14 1 kilo ya. Saya kira pasarnya cukup kompetitif. Iya, Oke, jagung itu nantinya akan dijual kemana Pak? Apakah sudah mungkin bayangkan Bapak apakah ke pabrik pakan ayam atau apa? Atau mungkin dibuat apa gitu? gini kalau jagung, Mas, sebenarnya kan dengar kalau Bojonegoro ada BUMD Pangan. Nah, Ini sudah ada beberapa tawaran sebenarnya, minta kontrak 500 ton per bulan dan sebagainya, ada pabrik, ada rata-rata pabrik, Mas, pabrik oh gitu? pakan, iya. Oh, mereka sudah Sebenarnya disuruh kirim ke, Sidoarjo itu minta 500 ton per bulan. ah, Karena kami memang belum konsen di situ, insya Allah kami ini di 2027. sudah ada yang menawari begitu Pak? Iya, Mas, minta 500 ton per bulan. 500 ton sanggup itu? Artinya kami lakukan di 2027, Mas. Oh gitu. Dan kami kan kami fokus di beras. Oh iya, karena jagung ya cukup mahal. Artinya pasarnya juga luar biasa jagung itu. Oke. Kami kan harus membangun ekosistem dulu, Mas, Nah, dengan, kelompok tani, dengan beberapa UMKM untuk berkomunikasi mendapatkan barang itu. oke. Perumda BPN ini kan seperti yang Jenengan bilang tadi, adalah bagian dari pemerintah, Ya, baik pusat maupun daerah. Soal pembelian harga gabah itu seperti apa? Gabah itu kan HPP-nya pemerintah itu 6.000 500. tuh, itu seperti apa? Menyikapi seperti itu gimana? Eee, itu kan harga minimal, Mas. Mmm. Bagus. Jadi apa yang menjadi keputusan Badan Pangan Nasional menentukan harga gabah, 6.500 bagus. Artinya ini ada jaminan bahwa petani itu memang anulah berdaya kan gitu. Mhm. Saya kira itu luar biasa dengan ditentukan 6.500, Mas. Walaupun saat ini memang faktanya melebihi 6.500 gitu kan, malah bagus. Tapi di 2025 saya ingat itu di bulan Maret atau April itu sempat 5.200, 5.400. Iya. Nah, maka, kami diberi tugas pimpinan bagaimana mengantisipasi di saat seperti itu. Maka usul kami sesuai dengan blueprint kami bagaimana di beberapa titik minimal ada 8 wilayah yang sudah kami petakan itu ada gudang, Mas. Jadi salah satu strateginya atau bagaimana menampung ketika gabah di bawah HPP, itu kan memang tampungan. Mmm. Kalau kita sudah punya pasar yang jelas, kita proses tiap bulan yang mana pasar kita sudah jelas kan enak gitu. Mmm. Itu kemarin menjadi blueprint kami, sudah kami, proses, Mas, blueprint-nya. Oke. Pak Huda ini BPM apakah membelinya dalam bentuk beras atau membelinya dalam bentuk gabah? Oke, untuk di 2026 ini, Mas, Nah, kami, bentuknya membelinya beras. beras sementara beli beras Kami kerjasama dengan penggilingan padi di iya. Bojonegoro.
yang mana kami sampaikan ke penggilingan dalam MOU kami adalah minimal 50% dari bahan bakunya melibatkan UMKM, BUMDes, koperasi dan Gapoktan. Jadi penggilingan tersebut, kenapa kami kerjasama dengan penggilingan, Mas? Karena memang yang punya alat, punya infrastruktur saat ini yang yang siap itu memang penggilingan. Di Bojonegoro itu ada penggilingan yang di data kami ada 39 penggilingan padi. Kami hari ini sudah MOU itu sama 7 penggilingan padi. Itu penggilingan padi yang agak besar, tapi yang memang penggilingan padi agak kecil ada 500-an, Mas. Oh gitu. Karena memang semangat kami sesuai dengan PP, Mas. Itu kan bagaimana BUMD hadir itu menggerakkan perekonomian daerah. Menggerakkan perekonomian daerah. Terus yang kedua adalah menciptakan atau menerbitkan atau membuat produk bermutu. Yang ketiga baru PAD. Itu ada di PP 54, Mas. Jadi, Terakhir lo PAD. iya, jadi pendapatan itu ternyata BUMD itu terakhir. Yang pertama menggerakkan perekonomian daerah, yang mana bagaimana penggilingan bisa bergerak, BUMDes bisa bergerak, Gapoktan bisa bergerak. Itu memang tugasnya seperti itu. Oke. Itu ada di PP 54. Bicara masalah PAD. Itu BPM ditarget juga. Iya, Mas. Jadi kami di 2026 kami proyeksikan kan untuk biaya operasional kan hampir 600. Jadi kami punya target internal itu bagaimana ada pendapatan 1,2 miliar di 2024. Iya. Maka kami cari pasar itu, Mas, yang luar daerah untuk kirim beras dan sebagainya. Itu bagian dari strategi kami bagaimana mendapatkan tapi tidak meninggalkan tadi bagaimana kami juga melibatkan penggilingan lokal, melibatkan UMKM. Jadi kerja kami tidak hanya PAD. Yang tadi sampaikan PAD sebenarnya nomor 3. Oh gitu. Disimbolkan menggerakkan perekonomian daerah, terus memproduksi kualitas yang bermutu sama baru pendapatan. Tapi kami ini kerja keras. Kami target minimal 1,2 miliar, Mas, untuk kotor tapi laba kotor. Gitu. Nanti untuk PAD itu tetap ada target lah. Ada target yang harus minimal. diselesaikan, harus disetorkan setiap tahunnya. Gitu. Setiap tahunnya. Nanti kan kami kurangi biaya operasional, baru nanti dalam RUP diputuskan untuk dividen. Maka kami kerja keras di awal ini. Oke. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Apakah nanti beras rejek besi itu nanti juga selain di koperasi-koperasi, apa jika mungkin dijual di toko-toko yang umum atau di supermarket seperti itu? Iya, Mas. Jadi kalau supermarket ya itu nanti yang beras Rojonegoro 27, Mas. Kalau rejek besi ini nanti kami selain dari koperasi itu, kami nanti akan kerja dengan BUMDes dan sama UMKM. Jadi nanti di desa kecamatan A, ada desa itu yang ada UMKM, nanti kami akan membuat outlet di situ. Oh gitu. Maka tadi yang kami sampaikan, kami kan tidak boleh bergerak sendiri. Kami harus menggerakkan tadi ada UMKM, maka menjadi keterlibatan ini menjadi penting bagi kami. Kesuksesan kami kan tidak hanya keberhasilan dalam keuntungan PAD, tapi kesuksesan kami juga karena melibatkan dan keterlibatan menggerakkan itu, Mas. Kira-kira gitu. Nanti Perumda ini juga hadirnya itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Betul gitu, Mas. Kalau kita hanya kepentingannya pangan mandiri, gak ada hubungannya dengan bisnis privat, biasa kan gitu. Maka kami selalu ketika setiap langkah, setiap perencanaan kami pasti akan mempertimbangkan keterlibatan tadi orang-orang lokal, baik itu penggilingan, Gapoktan, BUMDesa, UMKM sama koperasi. Itu menjadi tugas yang melekat yang tidak boleh kami tinggalkan gitu kira-kira. Oke, Pak Uda, terima kasih banyak sudah mampir di studio Radar Bojonegoro. Oke, nanti kita akan sambung di edisi berikutnya, Pak Uda. Oke, teman-teman Radar Bojonegoro, demikian diskusi kita, talk show kita ya dengan Pak Uda, Direktur Perumda Bojonegoro Pangamaneri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.